Seorang mahasiswi membunuh neneknya demi mendapatkan harta. Pelaku dibiayai kuliah hingga kesehariannya. Selamat pagi pemirsa, saya Jeng Misti. Kita jumpa lagi. Bersama kita akan mengungkap sejumlah misteri kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Aksi penyerangan sekelompok remaja di permukiman padat penduduk terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang remaja lain mengalami luka lebam dan bibir pecah. Polisi menangkap 3 remaja pelaku penyerangan dalam kondisi mabuk lem. Aparat Resmo Polsek Panakukang menyambangi Jalan Pampang 4, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mendapati seorang remaja dengan wajah penuh luka sambil menggenggam senjata tajam. Kepada polisi, remaja tanggung ini mengaku mendapat penyerangan yang dilakukan kelompok remaja lain berjumlah sekitar 10 orang. Para pelaku juga melempari rumahnya dengan batu sebelum kabur. Polisi kemudian mendatangi lokasi tempat tinggal para pelaku. Hasilnya petugas mengamankan 3 remaja yang sedang mabuk lem. Hasil pemeriksaan sementara, penyerangan terjadi akibat para pelaku hilang setengah kesadarannya akibat mabuk lem. Diperkirakan anak-anak yang melakukan penyerangan dari pihak yang diserang itu sekitar berjumlah 10 orang. Semuanya masih remaja, belasan tahun. Kemudian setelah kita amankan, kemudian kita lakukan interogasi singkat kepada mereka. Rata-rata mereka itu merupakan pengguna hisap lem. Mungkin dari situ sehingga menimbulkan adanya tindakan-tindakan yang tidak terkontrol dari mereka. Para pelaku kemudian diberi pembinaan dan polisi memanggil para orang tua mereka untuk diberi peringatan agar mengawasi anak-anaknya dan tidak melakukan aksi serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Konser musik koplo di Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Penonton membakar properti konser lantaran kecewa. Bintang tamu 3 band koplo yang dijanjikan penyelenggara batal tampil. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk. Penonton konser musik koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten tiba-tiba mengamuk. Sebagian penonton melampiaskan kemarahan dengan merusak properti konser. Pagar pembatas, sound system, kursi, hingga sebagian tenda di panggung utama juga dibakar. Meredam amarah penonton, puluhan polisi dikerahkan ke lokasi konser. Kericuhan konser berawal dari kekecewaan penonton. Meski telah membeli tiket 3 band koplo IDX AK, Phil Koplo, dan Guyon Maton, dijanjikan penyelenggaraan tidak jadi tampil. Diduga ketiga band koplo sebagai bintang tamu konser gagal manggung karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Penonton meminta penyelenggara konser untuk mengembalikan uang tiket senilai Rp135.000. Ketua panitia tidak bisa menjalankan acaranya dengan baik dan kami para penonton sangat kecewa, dan saya meminta panitia agar mengembalikan uang penonton semua. Dari jam berapa Bang di konser ini Bang? Saya dari jam 3. Dari jam 3 sore? Ya, saya sangat kecewa di sana. Bayar berapa sih Bang di konser tersebut Bang? Saya beli tiket tadi Rp135.000. Dari kapan tuh belinya? Kan katanya konser itu udah 6 bulan ya Bang ya? Ya, itu konser udah 6 bulan. Karena saya kan ingin nonton konser pecinta Guyon Waton. Saya baru beli tiket dengan harganya Rp135.000 tuh di online. Karena kan harga normalnya kan di online Rp135.000. Guna menyelidiki penyebab kericuhan konser, polisi akan memanggil pihak penyelenggara untuk dimintai keterangan. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan sejumlah penonton dan vendor. Lanjut, untuk peristiwa tersebut, kami dari pihak kepolisian pun sudah melakukan beberapa upaya-upaya. Yang pastinya dari pihak penyelenggara akan kami panggil. Karena itu terkait dengan kewajiban penyelenggara kepada konsumen, khususnya kepada
penonton yang sudah membeli tiket, yang kecewa, artis yang notabene-nya hadir tapi tidak hadir, dan ini kami akan verifikasi kepada penyelenggara ya. Kami penyelenggara akan. Untuk mengantisipasi kericuhan susulan, polisi disiagakan di lokasi konser. Polisi akan mencari provokator yang memprovokasi pembakaran properti konser. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. 4 orang penyelenggara sudah dimintai klarifikasi terkait peristiwa kericuhan konser tersebut. Di sisi lain, pihak vendor yang merugi hingga miliaran rupiah berharap polisi dapat segera menangkap pelaku pembakaran dan juga penyelenggara yang diduga membawa kabur uang tiket. Beli tiket kebalikan ya, jual besi itu. Kasat Reskrim Polresta Tangerang mengatakan sudah memanggil 4 orang penyelenggara untuk dimintai klarifikasi terkait peristiwa kericuhan penonton tersebut. Penyidik Polresta Tangerang masih akan melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan akan melakukan gelar perkara. Kami tersentral kepada penyelenggara. Ya, dari penyelenggara sudah 4 orang kami klarifikasi, tapi sebelum itu kami sudah melakukan upaya mediasi karena di dalam hal ini adalah pelaksanaan konser musik. Ya, mungkin dari setelah ini kami akan beberapa melakukan upaya-upaya kembali untuk membuat terang daripada suatu peristiwa. Sementara terkait adanya aksi penjarahan, polisi menyebut para penonton yang melakukan penjarahan dikonfirmasi akan mengembalikan pagar besi dan kursi ke pihak vendor. Kejadian ini membuat salah satu vendor mengalami rugi besar hingga miliaran rupiah. Pihak vendor berharap polisi dapat segera menangkap pihak penyelenggara yang diduga kabur membawa uang tiket penonton. Pikiran aja ya, kita kan belum hitung, belum dikalkulasikan berapa yang rusak ya. Mungkin hanya sekitaran di atas 500 juta lebih. Cuman untuk keseluruhan yang terbakar itu dari panggung, lighting, LED dan yang lainnya itu mungkin di atas 1,5 M ya. Untuk kerugian keseluruhan totalnya. Si pelaku panitia yang bawa kabur uang itu ya segera ketangkap biar secepatnya beres lah. Produksian kita kembali lagi walaupun nggak 100% ya, minimal 50% kita ada ganti rugi gitu dari oknum yang bawa kabur uangnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Seorang remaja histeris ketakutan dan terluka setelah dibegal di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 8 orang merampas motor dan ponsel korban. Kenapa? Remaja 18 tahun warga perumahan Kota Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menangis histeris setelah dibegal di Jalan Raya Kahamamun Nawawi, Kecamatan Cibarusah. Selain kehilangan sepeda motor dan ponsel, korban juga mengalami luka akibat senjata tajam di tangan. Menurut Jasril, dirinya dihadang begal setelah mengantar ayahnya ke terminal Cilengsi pada Selasa dini hari. Berjumlah 8 orang yang berboncengan 4 sepeda motor. Pelaku kemudian mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas motor beserta ponsel miliknya. Dipepet, kunci motor saya langsung dimatiin, diopin, terus saya langsung ditodongin senjata berupa celurit, langsung kayak disuruh turun, akhirnya saya turun. Dan akhirnya teman-teman juga pada datang, ini sekitar 3 motor gitu. Mereka juga pada bawa senjata tajam juga. Makanya saya kena satu kali sabet gitu. Cuman beruntungnya gelap sih posisinya, jadi mungkin dia nggak terlalu jelas ngelihatnya. Apa aja yang diambil? 1 unit sepeda motor dan HP sih. Korban sudah melaporkan pembegalan yang dialaminya ke Mapolsek Cibarusah dan berharap pelaku segera ditangkap serta barang-barangnya kembali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.